Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah semuanya, pagi ini kita sampai pada halaman ke-17 dari kitab Tafsir Al-Munir. Yang menyusun adalah Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Halaman ke-17 ini nanti kita akan membaca tentang kaifiyatun nuzulil Qur'an, tata cara turunnya Al-Qur'an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lam yunzilil Qur'anu, Al-Qur'an itu tidak diturunkan jumlatan wahidah, dalam sekali dalam sekali penurunan. Jadi diturunkan dengan sekali turun semuanya makbiu gitu, enggak. Kama nazalatit Tauratu ala Musa wal Injil, sebagaimana diturunkan sekali oleh Allah kepada Nabi Musa bernama Taurat, wal Injil dan Injil kepada Nabi Isa. Kalau kepada Nabi Musa sekali diturunkan semuanya, ada 12 Testament, 12 aturan ya, semuanya diturunkan sekali. Kemudian wal Injil, Injil juga diturunkan oleh Allah pada Nabi Isa sekaligus, semuanya turun sekali. Ala Isa alaihissalam. Li alla yathqula kahilul mukallafina bi ahkamihi, supaya tidak terasa berat bagi orang-orang mukallaf. Beban para mukallaf ini tidak berat untuk menanggung hukum-hukumnya. Jadi Al-Quran ini sebagaimana kita tahu adalah penyempurna dari semua kitab-kitab para nabi terdahulu. Kalau dulu perintah-perintahnya nggak banyak, di dalam Al-Quran ini luar biasa banyaknya. Ada ayatnya saja ada 6.666. Suratnya ada 143 surat. Begitu banyaknya, kalau sekali diturunkan, yang ngapal juga belum tentu hafal. Yang sekali disampaikan ya berat banget, ngapalinnya aja lama. Wa innama nazala ala qalbin nabiyil karim. Al-Quran ini turun kepada hati Nabi Muhammad, jadi diturunkannya ke dalam hati, ditancapkan ke dalam hati Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bil wahyi, dengan wahyu, biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril, munajjaman ay mufarraqon, secara berangsur-angsur alias terpisah-pisah, ala wifqi muqtadiyati dzuruf. Ala wifqi muqtadiyati dzuruf. Ini penting untuk diketahui bahwa orang banyak mengira Al-Quran itu ya turun begitu saja. Turun pokoknya Gusti Allah pengen menentukan aturan apa, diturunkan begitu saja. Enggak. Al-Quran ini diturunkan ala wifqi muqtadiyati dzuruf, menyesuaikan kebutuhan keadaan. Jadi
Kanjeng Nabi hidup di masyarakat yang tidak ngerti hukum, tidak ngerti apa-apa, kita sebut sebagai apa? Jahiliyah. Jahiliyah bukan orang bodoh, mereka pinter-pinter, nyatanya dagang sugih-sugih. Bukan orang bodoh. Mereka berhubungan dengan negara luar, dengan dunia luar. Mereka kenal dengan bahkan wakil dari Roma yang di mana Persia, mereka juga kenal kok. Orang-orang Arab itu kenal. Kemudian kepada Kisra, nah ya Kisra yang di itu. Kemudian kepada yang di Ethiopia, mereka juga kenal. Abu Sufyan itu loh kenal baik. Artinya apa? Mereka nggak bodoh. Mereka baca tulis, bahkan banyak yang pintar bikin syair. Yang disebut sebagai apa namanya jahiliyah itu bodoh dalam arti tidak mempunyai aturan agama, tidak mempunyai pencerahan terkait dengan agama, tidak ngerti agama. Karena kemarin dikatakan Al-Quran itu atau hukum-hukum Al-Quran itu hanya bisa diketahui manusia melalui Al-Quran, nggak bisa al-aqlu idroka, tidak bisa akal menemukannya, gitu kan? Makanya disebut sebagai An-Nur. Al-Quran sebagai An-Nur itu karena memberi cahaya, karena akal nggak bisa menemukannya. Nyatanya sejak Nabi Ibrahim sampai Kanjeng Nabi Muhammad berapa lama itu mereka tidak bisa menemukan hukum tersebut, hukum yang dibawa oleh para nabi mereka nggak menemukan. Nah, di sini disebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur menyesuaikan kebutuhan keadaan, wal hawadith, dan menyesuaikan kejadian-kejadian, wal ahwal, dan situasi. Pokoknya situasi dan kondisi itu sesuai ya. Makanya kalau kita lihat kita sering dengar sababun nuzul, sebab turunnya Al-Quran itu disebut sebagai sababun nuzul ya. Jadi ada latar belakang, ada yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Nah, nanti kita akan sampai sana. Au jawaban lil waqa'i, atau Al-Quran itu turun sebagai jawaban terhadap kejadian, terhadap waqa'i ya, terhadap kejadian wal munasabat, dan sebagai jawaban atas situasi. Munasabat itu ya situasi. Awil as'ilah, sebagai jawaban terhadap pertanyaan. Wal istifsarat, juga Al-Quran turun sebagai jawaban ketika ada yang bertanya. Ada dua hal ya. Al-as'ilah itu artinya tanya. Wal istifsarat itu menanyakan maksudnya. Nah, nanti akan sampai sana. Faminal awal, yang pertama tadi apa? Jawaban terhadap as'ilah, terhadap pertanyaan. Faminal awal, adapun yang dimaksud dengan jawaban terhadap pertanyaan, misalnya kalimat qauluhu ta'ala, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ini surat ini nazalat fi sya'ni Mar'at al-Ghonawi. Surat ini turun dalam menyikapi status Mar'at al-Ghonawi, sahabat Nabi. Alladzi arsalahun nabiyyu, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, ke Makkah. Mar'at al-Ghonawi diutus oleh Kanjeng Nabi ke Makkah, liyahmila minhal mustat'afina minal muslimin, supaya dia menjemput orang-orang yang lemah dari kaum mukminin yang masih tertinggal di Makkah ketika setelah hijrah. Ya, setelah hijrah itu jarak Makkah dan Madinah itu ditempuh bis berapa lama Pak Haji? 8 jam. Itu sekitar 500 km. Padahal mereka hijrah itu jalan kaki loh.
bukan naik kuda, naik onta, bukan. Kaum muslimin itu di zaman Nabi awal-awal nggak punya kuda. Itu orang-orang miskin. Makanya Mar'at al-Ghanawi diutus oleh Kanjeng Nabi untuk setelah Kanjeng Nabi udah di Madinah, yang para lansia, orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang tidak mampu dari kaum muslimin itu dijemput oleh Mar'at al-Ghanawi. Fa'aradat imra'atun musyrikatun ismuha Anak. Ada seorang wanita. Wanita ini wanita musyrik. Belum masuk Islam. Namanya Anak. Wa kanat dzata malin wa jamal. Anak ini kaya tur ya rupawan. Ya cantik ya kaya raya. Dia ingin antatazawwajahu. Dia ingin menikah dengan Mar'at al-Ghanawi. Ya, ingat ya, Mar'at al-Ghanawi diutus Kanjeng Nabi ke Makkah untuk menjemput orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Ada seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Seharusnya ya cantik ya kaya raya, tentu mau dong dinikahi. Mar'at al-Ghanawi ini orang ganteng ini, dia utusan Nabi bukan sembarangan. Tentu ada orang yang menginginkan. Nah, namanya Anak ingin menikahi si Mar'at al-Ghanawi. Faqobala bisarti muwafaqatin Nabi. Faqobala. Mar'at al-Ghanawi sahabat Nabi menerima wanita itu untuk menikah dengan dirinya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Muwafaqatun Nabi, harus disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani menikah begitu saja. Ya kan? Maka falamma sa'alahu, ketika Mar'at al-Ghanawi bertanya kepada Nabi, nazalat hadis surat. Turunlah surat ini. Jadi latar belakangnya apa? Latar belakangnya ada seorang wanita musyrik yang kaya raya, tur cantik, pengen menikah sama sahabat Nabi, tapi takut sahabat Nabi. Bener gak ya? Ini dia masih musyrik. Coba tak tanya Kanjeng Nabi. Tanya kepada Kanjeng Nabi, lalu turun ayat wala tankihul musyrikina wala tankihul musyrikati hatta tu'min. Janganlah kalian menikahi orang-orang atau wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Jadi kalau mau nikah ya iman dulu. Makanya di Indonesia ini kalau ada hubungan kekasih antar agama, sebelum nikah dipastikan syahadat dulu. Gitu. Nah, itu karena wala tankihul musyrikati hatta tu'min. Kemudian wa nazala ma'aha ayat, bahkan ayatnya ditambah oleh Allah. Enggak cuma jawab tentang permintaan atau proposal atau lamarannya Anak. Anak itu perempuan tapi melamar laki-laki ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu soal kayak gitu tuh si Anak ini merasa lebih unggul barangkali dia daripada Mar'at al-Ghanawi, sehingga dia yang menembung kan. Bahkan ditambah oleh Allah wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Bahkan ada ayat yang seterusnya, yakni janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Jadi wanitanya nggak boleh menikahi laki-laki kalau masih musyrik, laki-laki juga nggak boleh menikahi wanita kalau wanitanya masih musyrik. Nah, jadi pertanyaannya awalnya adalah, bolehkah saya menikah dengan anak yang masih musyrik? Jawabannya, yang laki-laki nggak boleh sama wanita musyrik, yang wanita nggak boleh sama laki-laki musyrik. Ini adalah bentuk alasan turunnya Al-Quran karena menjawab sebuah pertanyaan. Ini kan belum pernah terjadi kan? Nah, ini bedanya dengan as'ilah dengan mufassirat, al-istifsarat. Yang kedua, Aminathani, adapun yang al-istifsarat minta dipahamkan, minta dijelaskan. Nah, ya, yang tadi yang pertama
bertanya, tapi yang kedua minta dijelaskan. Contohnya kalimat misalnya di dalam Al-Qur'an dengan baca wa yas'alunaka 'anil yatama wa yas'alunaka 'anil mahid wa yastaftuna fin nisa. Jadi kalau wa yas'alunaka itu artinya kalau wahai Muhammad, kalau mereka bertanya, kalau orang-orang itu bertanya berarti meminta penjelasan 'anil yatama, tentang yatama, orang-orang yatim itu apa? Kan banyak dari Al-Quran, jadi jangan dibayangkan setiap Allah menyampaikan sebuah wahyu itu orang Arab pasti paham. Jangan membayangkan setiap kata yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad yang berasal dari Allah itu pasti orang Arab paham. Belum tentu. Contoh tentang wa yas'alunaka 'anil yatama. Yatama itu nggak ngerti mereka. Orang yatim itu apa? Nggak ngerti. Kemudian kalau berupa hadis, Kanjeng Nabi pernah bertanya, apakah kalian tahu apa itu al-muflis? Nah gitu. Al-muflis itu artinya bangkrut. Tapi nyatanya mereka nggak ngerti. Bangkrut itu taunya mereka adalah bangkrut itu ya modal entek, barang entek itu bangkrut. Soalnya didol pangan akhirnya ra iso tuku maning. Nah, itu bangkrut seperti itu taunya mereka bangkrut karena mereka pedagang. Padahal bangkrut adalah hal lain. Ketika ada ayat yang berbunyi wa yas'alunaka atau wa yastaftunaka, itu artinya meminta penjelasan. Makanya Al-Quran gini, ada kita sering mendengar menafsirkan Al-Quran itu dengan apa? Nggak boleh menafsirkan Al-Quran dengan pendapat. Kita tidak boleh sepinter apapun, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak pernah melakukannya. Melakukan apa? Menafsirkan ayat dengan pendapat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Ini contohnya. Wa yas'alunaka ini adalah menafsirkan ayat. Ada ayat yang lain misalnya wa yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian ada ayat yang diterangkan dengan hadis. Orang bertanya tentang apa? Oh, kemarin turun wahyu tapi saya nggak paham maksudnya. Itu diterangkan dengan hadis. Hadisnya Kanjeng Nabi itu bukan pendapat Kanjeng Nabi, tapi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kanjeng Nabi itu tidak bicara dari ruang hampa dari hawa, melainkan in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Kanjeng Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Oke, ini sudah cukup panjang. Paling tidak 2 paragraf atau 3 paragraf ini sudah cukup. Insyaallah besok kita akan meneruskan waqad bada'a nuzuluhu fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Besok kita akan bicara tentang itu, tentang kapan mulai turunnya Al-Qur'an. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.